Guys, kita bahas lagi kasus Pauman Indramayu ya. Jadi gini, 2 hari terakhir ini agenda sidang adalah pembacaan pledoi atau pembelaan. Ini kita bahas fakta persidangan soal pledoinya Ririn Rifanto ya. Simak baik-baik. Dalam pledoinya Ririn, ini poin pertama yang paling gong adalah menyatakan bahwa dalam persidangan agenda sidang perlawanan, ini beberapa bulan yang lalu ya, ada yang namanya sidang perlawanan. Di situ terdakwa Prio mengatakan bahwa dia bukan pelakunya dan Ririn juga bukan pelakunya. Yang melakukan eksekusi atau dalang pembunuhan ini adalah Amaniani, Hardi, Yoga, dan Joko. Nah, keterangan Prio ini sudah dicatat oleh hakim pada agenda sidang perlawanan. Ini tidak bisa ditarik karena notanya atau memo hasil dari sidang perlawanan tersebut sudah diserahkan ke hakim. Jadi ini tidak bisa ditarik. Ya, ingat, ada keterangan-keterangan Prio yang tidak bisa ditarik karena sudah di bawah sumpah dan diucapkan di persidangan. Netizen kan mungkin tidak terlalu mengikuti kasus ini dari awal, ya. Netizen harus putar ulang rekaman sidang agenda perlawanan di mana Prio menyebut 4 nama tersebut. Kedua, dalam pledoinya Ririn, pengacaranya ya mematahkan semua dakwaan tuntutan dari JPU. Contohnya apa? Mereka mempertanyakan tidak adanya saksi ahli atau dokter ahli dari digital forensik yang memeriksa seluruh file-file dalam CCTV yang dihadirkan di persidangan. Ya, dan juga tidak ada saksi ahli atau dokter ahli yang meneliti uji lab dari hasil sampel darah korban Budi yang katanya ada di kios. Hanya berupa surat, tanpa verifikasi, tanpa tanda tangan elektronik, dan tanpa ada dokter ahli yang dihadirkan di persidangan. Ini KUHP baru ya. Berdasarkan KUHP baru, semua alat bukti digital, hasil tes DNA, dan lain-lainnya yang memerlukan uji laboratorium forensik itu wajib diuji di Puslap Forma Mabes Polri. Kemudian ada surat dan ada saksi ahli yang menerangkan di persidangan apakah CCTV itu asli, apakah CCTV itu rekayasa, apakah CCTV itu full, atau bagaimana. Nah, itu harus diterangkan oleh saksi ahli di persidangan. Tetapi dalam beberapa kali agenda persidangan, pihak JPU tidak satupun tidak mampu menghadirkan satupun saksi ahli, baik digital forensik maupun kedokteran dari yang melakukan tes DNA terhadap darah. Ini dua bukti ini dianggap tidak kuat oleh hakim karena ada KUHP baru yang mengatur. Jadi bukan kata netizen itu bukti kuat, nggak bisa. KUHP baru mengatakan harus ada digital forensik harus dihadirkan bersama saksi. Kemudian apalagi rekaman percakapan ya antara Pak Tony RM dengan Ibu Teti, dengan Apriani, dengan Ririn dan Prio itu juga disertakan dalam pledoinya Ririn Rifanto yang mengatakan diduga kuat ada orang-orang lain di jam-jam krusial pada saat kejadian di malam 28 Agustus 2025 hingga 29 Agustus 2025 tersebut ya. Ini menjadi fakta di persidangan. Ingat, poin pertama yang paling mantap itu adalah nota perlawanan dari Prio yang mengatakan 4 nama itu ada. Kemudian tuntutan JPU tidak sesuai dengan BAP 2 saksi yaitu pegawai hotel Adis ya. Jam 5 katanya Prio disuruh pulang mengambil cangkul untuk menguburkan kelima korban. Faktanya pukul 5.10 terekam CCTV check-in ke hotel. Logikanya ya, dari rumah korban Budi ke hotel Aldis itu kurang lebih 40 menit. Masuk akal nggak? Si Prio jam 5 pulang dulu, ambil cangkul, nguburin, terus ke hotel Aldis dalam waktu 10 menit. Nggak masuk akal. Nah, ini bisa membantah TKP 2, yaitu di kios. Karena kronologinya tidak nyambung dari pukul 5.00 sama pukul 5.10. Oke? Kemudian
Apalagi ingat ya, bukti-bukti itu semuanya lemah, termasuk di Palu. Palu tidak pernah diuji forensik, tidak pernah diuji apakah di situ ada DNA korban maupun pelaku. Padahal ya, Palu atau barang bukti apapun yang sudah terendam berbulan-bulan itu masih bisa diidentifikasi oleh Puslap 4 Mabes Polri, ada tata caranya. Tetapi yang terjadi begitu Palu ditemukan, ya, kemudian dibawa, dihadirkan di persidangan, itu langsung dipegang-pegang oleh si salah satu jaksa. Padahal belum diuji. Jadi Palu itu tidak kuat sebagai alat bukti. Kemudian dalam pledoi Ririn membuktikan bahwa tidak terbukti bahwa Ririn mempunyai motif dendam terhadap korban Budi. Tidak terbukti Ririn mempunyai ingin menguasai harta korban Budi dan keluarganya. Ya. Tidak terbukti Ririn melakukan pembunuhan berencana. Itu dalam pledoinya Ririn. Apa? Bukti kuat apa yang mengatakan Ririn ini ingin menguasai harta korban? Tidak ada. Mobil saja dikembalikan. Kemudian melamar jadi nelayan. Jadi nggak masuk akal kalau motifnya hanya dendam karena urusan uang sewa mobil Rp750.000. Nggak masuk akal. Ingat ya, ini kemungkinan besar hakim akan mempertimbangkan pledoinya Ririn tersebut. Kenapa? Karena ada nama-nama 4 nama yang disebut oleh Priyo di sidang agenda perlawanan yang sudah dicatat oleh hakim, tidak bisa digugurkan. Kemudian nama Joko disebut di persidangan, baik oleh JPU, oleh Ririn, Priyo maupun pengacara terdakwa. Ya, ingat Joko ini ada. Yang lebih ada lagi yang lebih ini ya, CCTV 0501 di awal yang menyatakan itu adalah Joko habis dari warung Madura. Semua mata netizen yang memandang rekaman CCTV itu percaya itu bukan Ririn, itu bukan Priyo, itu adalah Joko sesuai keterangan awal Priyo, dan ini pun dicatat oleh hakim di dalam sidang agenda perlawanan. Makanya baca itu sidang agenda perlawanan, itu notanya diserahkan ke hakim, tidak bisa diubah. Jadi pledoinya Ririn ini buat saya yang mengikuti kasus dan persidangan ini luar biasa, ya, sangat terperinci membuktikan bahwa 4 nama itu ada. Ini 4 nama itu ada dalam fakta persidangan, ya. Untuk di lapangan lain lagi, itu urusan penyidik. Kita bicara fakta persidangan disebut di depan hakim. Joko, Yoga disebut Ibu Teti, itu ada rekamannya oleh Pak Tony RM diberikan ke majelis hakim yang mulia dalam pembacaan pledoi tersebut. Oke? Banyak lagi ya yang bagus itu terdapat dalam pledoinya Ririn. Nah, kita bahas juga sedikit soal Priyo ya. Priyo ini kan dituntut 20 tahun. Dalam tuntutan JPU dikatakan Priyo ikut membunuh bayi, menenggelamkan ke dalam bak mandi. Padahal sejak awal si Priyo ini mengatakan saya hanya ikut menguburkan. Itu konsistennya Priyo ya. Tapi pembelaannya dari pengacaranya itu kurang tegas. Pengacaranya mengatakan saya bersyukur Priyo tidak dihukum mati. Nah, harusnya kan tidak bicara seperti itu kalau pengacara. Harusnya seringan mungkin. Walaupun Priyo sudah mengakui, saya ada di TKP, saya cuma ikut menguburkan. Kayaknya nggak layak kalau cuma 20 tahun. Tapi pengacaranya kan pembelaannya begitu-begitu saja. Beda dengan pengacara Ririn Rifanto ya, yang mati-matian. Bahkan hanya pengacara Tony RM yang bisa menghadirkan saksi ahli. Ingat, saksi ahli mengatakan kesaksian Priyo hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tidak berlaku untuk Ririn. Sementara JPU maupun pengacara Priyo tidak mampu mendatangkan saksi ahli. Ada apa? Hanya Tony RM yang mampu mendatangkan saksi ahli di sidang ini. Ya, catat. Ini agenda masih 3 kali sidang lagi. Kita tunggu nanti apakah 4 nama ini akan ditetapkan sebagai DPO.